Apa kabar saudara ini kasih Tuhan? Nah, ini biasa-biasa ini. Apa kabar saudara? Aduh, apa terlalu dingin ini AC. Apa kabar saudara? Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya luar biasa. Kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan, kalau kita sampai ada sebagaimana kita ada sampai hari ini dan Tuhan tetap pelihara kehidupan kita, oh itu luar biasa saudara, amin. Itu suatu keajaiban bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Bangun pagi kita lihat istri kita masih dalam keadaan yang baik, segar. Bangun pagi kita lihat suami kita dalam keadaan yang baik dan segar. Bangun pagi kita melihat anak-anak kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Itu anugerah saudara, amin. Kadang-kala kita nunggu hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan, baru kita atau terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tapi enggak saudara. Kalau setiap hari kita dipelihara, kita dalam keadaan yang baik, oh itu anugerah Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dan saya percaya di setiap kita jemaat GAB Gunung Sion terus mengalami anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Sesuai dengan nama gereja kita saudara. Amin. Amin. Ada yang tahu nama gereja kita? Cuma tahu cuma GAB. Kepanjangan ada yang tahu? Tahu semua. Nah, harus tahu semua. Gereja Anugerah. Bethesda. Ada anugerah Tuhan. Ada mujizat, ada kesembuhan Tuhan. Amin. Ya saudara. Dan biarlah itu terjadi bagi setiap kita. Hari demi hari kita mengikut Tuhan, kita terus mengalami Tuhan. Amin. Hari demi hari kita bersama dengan Tuhan, ada pengalaman-pengalaman baru pribadi kita dengan Tuhan, saudara. Maupun itu lewat anak kita, lewat suami, lewat istri, dan apapun yang menjadi pekerjaan dan usaha kita. Semuanya itu bisa berbicara kepada kita. Bagaimana pemeliharaan Tuhan itu sangat ajaib dan luar biasa. Amin. Tetapi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kebanyakan anak-anak Tuhan tidak mau menyadari bahwa semua yang ada dalam kehidupannya itu karena anugerah Tuhan. Sehingga banyak sekali anak-anak Tuhan yang kalau mungkin kita dapati saudara atau kita lihat, mereka itu susah untuk berterima kasih kepada Tuhan. Mau datang ibadah aja mereka itu malas. Apalagi disuruh berdoa saudara. Oh lebih tidak bisa lagi saudara. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena di tempat saya, di kampung saya saudara begitu saudara. Memang hari Minggu itu mereka tidak akan beraktivitas. Nggak ada lah yang bekerja, nggak ada yang ke kebun. Itu hari Minggu itu sakral sekali saudara. Tapi mereka berdiam di rumah. Mereka tahu, oh jam 9 sudah mau mulai ibadah ini. Berhenti semua aktivitas. Nggak ada lagi. Yang masak pun nggak ada. Masa itu harus dari pagi. Pokoknya jam 9 itu sampai jam 12 itu adalah waktunya Tuhan. Ibadah. Tapi mereka nggak ke gereja saudara. Mereka hanya di rumah. Tapi kalau ngobrol dan sebagainya, wow Tuhan memberkati saya luar biasa. Wow pekerjaan saya diberkati, wow saya naik pangkat terus dan sebagainya. Artinya secara tidak sadar, mereka sombong di hadapan Tuhan. Mereka tidak ada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Iya saudara. Jangan pikir hanya orang sombong itu ketika dia punya harta, wow dia orang bilang apa? Dia sudah kemana-mana dengan bangganya dengan semua kekayaannya dan sebagainya. Orang bilang, oh itu sombong. Oh dulu dia teman-temannya dia sudah tegur dan sebagainya, baru dibilang sombong. Enggak saudara. Itu sombong secara pandangan kita manusia. Tetapi yang saya mau bahas ini saudara, adalah kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau ada kerendahan hati dari hidup kita, dari diri kita pribadi lepas pribadi, di hadapan Tuhan, ke orang lain otomatis itu akan terjadi. Amin saudara. Tidak lagi ada yang kita atur-atur. Oh kalau di depan dia ini, wah saya baik. Oh saya merendah. Kalau kita sudah mulai, kita merendahkan hati kita. Di
di hadapan Tuhan, otomatis itu saudara, ke lain-lain, ke keluarga, ke anak-anak, ke suami, ke istri, ya, keserakan pelayanan, keserakan gereja, tetangga kita dan sebagainya, itu akan secara otomatis, itu akan mengalir sendiri. Amin. Soalnya saudara, nanti sebentar kita akan pelajari kerendahan hati itu dari mana. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita di bulan ini adalah kerendahan hati dan kelemah lembutan. Rendah hati dan lemah lembut saudara. Coba lihat kiri kanan, semua itu lemah hati dan lemah lembut saudara. Coba lihat, jangan langsung lihat langsung balik mukanya. Lihat tuh agak tahan sedikit saudara. Coba lihat, mau istri kita, mau suami kita, mau siapa yang di samping kita. Ya. Iya saudara, ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan. Kenapa saya katakan demikian? Buktinya saudara ada di rumah Tuhan hari ini. Amin. Itu ada satu hal yang ajaib dan luar biasa, yang begitu banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari masa-masa ini. Mereka hanya nyaman, berdiam diri di rumah. Tambah lagi sekarang, boleh ibadah langsung, boleh ibadah online. Tapi bukan yang online saya salahkan, tidak saudara. Tetapi mari saudara, ada satu terobosan yang kita ambil untuk datang mengejar Tuhan. Amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, rendah hati dan lemah lembut. Sebelum saya bahas, kita akan baca dulu satu ayat firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama dalam Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Kalau sudah dapat katakan amin. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29, demikian kebenaran firman Tuhan. 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Amin saudara. Nah saudara, ini adalah perkataan Yesus. Biarlah setiap kita memikul kuk yang dipasangkan oleh Tuhan dalam setiap kita. Dan Tuhan berkata di situ, belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, Yesus sudah memberikan teladan itu saudara, ketika dia datang di dunia ini. Dia sudah memberikan satu contoh, satu teladan yang ajaib dan luar biasa. Bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia, kita bisa memiliki yang namanya kerendahan hati dan kelemah lembutan itu. Ada tantangan enggak? Ada tantangan. Ada pergumulan? Oh ada pergumulan. Siapa bilang kita ikut Tuhan tidak ada pergumulan? Ada pergumulan. Banyak tantangan. Tetapi percayalah, semuanya itu ringan Tuhan katakan. Amin saudara. Artinya kita bisa. Itu saya senang sekali melihat orang yang dia punya pergumulan, tetapi dia tetap antusias datang dengan Tuhan. Dia banyak sekali masalah, banyak beban, tapi dia tetap bisa berdiri untuk datang melayani Tuhan. Bisa berdiri untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tetap menerobos apapun pergumulannya, tetap datang. Apalagi kalau hujan-hujan begini, ini tantangan saudara. Betul enggak saudara? Hujan-hujan kan? Tapi luar biasa. Ada satu kesaksian jemaat di sini. Dulunya dia komitmen dengan Tuhan. Mau hujan, mau petir, mau apa katanya, tetap mau dihajar. Ya bawa baju ganti, sampai di gereja ganti lagi ibadah gitu. Tetapi itu satu hal yang luar biasa saudara. Dan biarlah kita memiliki mental yang seperti itu. Amin saudara. Artinya tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Itu adalah salah satu kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum lebih panjang, saya bagikan dulu kerendahan hati itu artinya saudara. Saya bagi ada dua. Kerendahan hati artinya, yang pertama sifat yang tidak sombong atau tidak angkuh. Amin saudara. Kerendahan hati itu adalah salah satu sikap yang tidak sombong dan tidak angkuh. Yang kedua,
Sikap seseorang yang menyadari segala keterbatasan dalam dirinya. Dia tahu diri. Dia nggak sombong, nggak angkuh. Dan dia tahu diri bahwa dia nggak ada apa-apa. Dia banyak keterbatasan. Dan ini penting sekali bagi kita anak-anak Tuhan. Kita harus menyadari seperti yang saya katakan tadi. Bahwa kalau kita boleh ada sampai detik ini itu karena anugerah Tuhan. Jangan sampai kita merasa, wah ini karena saya. Ini karena kekuatan saya. Oh karena saya berusaha. Oh karena saya berjuang. Oh karena saya sekolah, saya pintar, saya punya pendidikan. Tetapi kita harus menyadari semuanya itu hanya anugerah Tuhan. Amin. Karena Tuhan, bukan karena kita. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini penting sekali untuk saudara dan saya miliki. Dan kenapa Tuhan katakan, biarlah engkau belajar kepadaku, rendah hati dan lemah lembut. Karena saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan kerendahan hati. Artinya kita datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Saya ini orang yang penuh dengan keterbatasan dan sebagainya. Tetapi engkaulah yang memampukan. Engkau yang memberkati. Engkau yang menyertai. Sehingga kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Bentuk kerendahan hati kita adalah kita datang melangkah untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa, kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudara. Karena itu tiga ini nggak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus berdoa. Kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Apalagi di masa-masa akhir seperti ini saudara. Tiga ini yang akan iblis berusaha supaya ini gugur dalam hidup kita. Tetapi biar kita belajar mulai pagi hari ini. Tiga ini harus jangan terpisah dalam hidup kita. Amin saudara. Bagaimanapun tantangan kita datang kepada Tuhan. Kita bisa berdoa. Saya percaya kita semua bisa berdoa. Amin saudara. Cuma aja gak mau gabung di tim doa. Takut ditunjuk berdoa. Ada yang begitu. Ya, itu pengalaman mama saya begitu. Dia itu kalau di rumah suka berdoa. Tapi kalau ditunjuk berdoa dia takut gitu. Gak bisa katanya mulutnya. Tapi kalau sendiri dia bisa berdoa. Sebut anak-anaknya, sebut keluarganya, semuanya. Hanya aja bangsa negara dia belum sebutin waktu itu. Kalau kita di sini kita sebutin semua. Amin saudara. Dan saya percaya saudara. Setiap kita semua bisa berdoa. Memuji menyembah Tuhan. Semuanya bisa saudara. Amin. Kata Tuhan, kuk yang dia pasang itu gak berat. Ringan. Artinya semua kita bisa kerjakan. Amin. Walaupun tahun ini harus 2 kali lipat. Kita bisa kerjakan. Amin saudara. Walaupun tahun ini kita harus menerobos, pasti kita bisa kerjakan. Sebab Tuhan yang memampukan kita. Sebab Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap yang tidak sombong. Sikap yang tidak angkuh. Itu sangat diingini oleh Tuhan saudara. Bagaimana ketika kita datang, kita mau merendahkan diri. Merendahkan hati kita. Untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Karena itu Yesus mau supaya setiap anak-anak Tuhan di masa akhir semuanya memiliki hal-hal ini saudara. Memiliki kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan. Untuk bekerja sama dengan Tuhan. Untuk memuji menyembah Tuhan. Untuk menguatkan orang lain. Bahkan menolong jiwa-jiwa yang belum mengenal sekalipun kepada Tuhan. Saya percaya saudara, lewat kerendahan hati ini membawa dampak yang sangat luar biasa dan ajaib. Saudara coba, mungkin masing-masing kita punya pengalaman. Ketika kita memiliki tetangga itu rendah hati. Wah kita sangat senang kan saudara. Wah bahkan kita akan berkata, oh tetangga saya ini rendah hati sekali. Oh tetangga saya ini lemah lembut sekali. Benar kan saudara? Nah kalau itu terjadi dalam hidup kita, itu ajaib dan luar biasa. Membawa kesaksian yang luar biasa tentang Yesus. Amin saudara. Karena itu Tuhan mau benar-benar kita harus memiliki ini.
Di masa-masa akhir ini. Kerendahan hati dan kelemah lembutan itu harus ada dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, harus ada. Jangan enggak ada ya, harus ada. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sifat dan sikap ini harus ada dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan, kita baca dulu 1 Petrus 5 ayat 6. Saya minta Erik langsung cepat baca 1 Petrus 5 ayat 6. Firman Tuhan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin saudara. Mari saudara, kita rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang berkuasa dan sangat kuat. Tiba waktunya Tuhan yang akan tinggikan saudara dan saya. Amin. Saya percaya orang yang memiliki kerendahan hati itu akan selalu diangkat oleh Tuhan. Amin. Karena Tuhan pun demikian berkata, biarlah engkau melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan. Ada kerendahan hati. Dan saudara, saya mau berkata kerendahan hati bagi setiap kita anak-anak Tuhan beda dengan kerendahan hati mungkin yang kita lihat di luar Tuhan, saudara. Beda. Kerendahan hati anak-anak Tuhan itu harus datangnya dari Tuhan. Gak ada yang hanya sekedar acting, gak ada. Hanya karena ada motivasinya, ada maunya. Dia sepertinya itu gak ada. Setiap kita anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati yang dari Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah memberikan itu. Karena Tuhan sudah memberikan teladan itu. Lewat Yesus Kristus ketika dia datang di dunia ini. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus mau setiap kita, anak-anak Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, dalam ibadah, dalam doa, dalam pujian, penyembahan, kita harus datang dengan kerendahan hati yang tulus. Amin saudara. Jangan hanya karena ditelepon Bu Pen atau telepon Pak Pen, atau dikasih jadwal dan sebagainya. Enggak saudara, tapi benar-benar kita mau datang dengan tulus kepada Tuhan. Kita menyadari benar-benar kepada Tuhan, oh ya ini karena Tuhan saya boleh ada sampai hari ini. Ini bukan karena saya. Oh kalau saya boleh mengambil bagian ini dan ini semua karena Tuhan. Oh kalau saya boleh dapat karunia-karunia A, B, C dan sebagainya, itu karena Tuhan. Tuhan mau semuanya. Harus dengan kerendahan hati untuk kita datang kepada Tuhan. Yesus selama dia di dunia saudara, dia melakukan begitu banyak hal. Begitu banyak mujizat. Tetapi Yesus selalu kembalikan kepada Bapa. Dan kita harus demikian. Amin saudara. Jangan merasa, oh karena saya. Oh kalau enggak saya enggak bisa itu. Tetapi percayalah, segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kemurahan Tuhan. Jadi kita harus kembalikan kepada Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baca lagi. Yakobus 4 ayat 10. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Amin saudara. Lanjut. Filipi 2 ayat 3 sampai 11. Filipi pasal yang kedua ayat 3 sampai 11. Erik. Firman Tuhan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin saudara. Itu teladan Yesus yang ajaib dan luar biasa. Yang di mana Yesus mau supaya ada kerendahan hati kita untuk kita mengerjakan seperti apa yang Tuhan kerjakan. Karena itu kita sering dengar di sini, biarlah kita mengerjakan dalam ketepatan. Biarlah kita mengerjakan sesuai dengan keinginan hati Bapa. Dan percayalah saudara, Tuhan sangat menginginkan di masa-masa ini, biarlah saudara dan saya itu menjadi berkat, berdampak yang ajaib dan luar biasa. Tidak lagi mementingkan diri kita sendiri. Tidak lagi menganggap, oh ini karena hasil kerja keras saya. Karena saya berjuang, hujan panas saya lewati. Tetapi percayalah itu semua karena Tuhan yang menyertai saudara. Karena Tuhan yang memberkati kita, amin saudara. Kalau saja Tuhan ambil aja sedikit pengetahuan dalam hidup kita, dalam pikiran kita untuk mengelola sesuatu, kita nggak bisa berbuat apa-apa saudara. Percayalah saudara, Tuhan rindu sekali supaya kita benar-benar memiliki kerendahan hati yang dari Tuhan. Supaya di masa-masa akhir ini lewat hidup kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya percaya setiap jemaat GAB Gunung Sion, mau di tetangga kita, mau di lingkungan kita, mau di mana aja, kita bisa berdampak dan menjadi berkat yang ajaib dalam kumpulan kita dan sebagainya. Amin saudara. Iya, kita harus jadi berkat. Karena itu kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan. Supaya kita anak-anak Tuhan tidak hanya berdiam diri, hanya tidak menampung. Oh saya tahu, oh firman Tuhan berkata begini dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah mau melakukan. Oh saya tahu, kita harus rendah hati dan sebagainya. Tapi dia gak mau datang beribadah kepada Tuhan. Oh saya tahu, harus rendah hati. Tapi dia gak mau berdoa kepada Tuhan. Dia gak mau menyembah Tuhan. Karena itu saudara, jemaat GAB Gunung Sion selalu disampaikan supaya ada mesbah keluarga. Ada pujian penyembahan yang dinaikkan. Amin saudara. Saya percaya kita suka semua berdoa dan memuji Tuhan. Amin. Ya. Karena itu hadirat Tuhan terus turun atas kita. Amin. Nah saudara, saya percaya saudara, ketika kita mampu melakukan hal itu saudara, maka saudara-saudara tahu rahasia Daud disebut dia sebagai sahabatnya Allah. Itu karena dia tahu merendahkan dirinya untuk datang menyembah kepada Tuhan. Merendahkan dirinya untuk datang mengutamakan Tuhan. Karena itu saya melihat begitu banyak anak-anak tim PW, mereka itu dihadapin dengan satu-satu tantangan dan pergumulan dan sebagainya. Tetapi mereka tetap mengorbankan waktu mereka untuk datang kepada Tuhan dan melayani. Itu gak gampang saudara. Percayalah itu gak gampang. Orang-orang yang mereka lebih mengutamakan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Daripada mungkin mereka bermain keluar dan sebagainya. Percayalah saudara, itu gak gampang. Apalagi rata-rata anak muda saudara. Tetapi percayalah saudara, ada hal yang ajaib yang Tuhan rindu dan mau kerjakan lewat setiap hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya rindu sekali saudara, di mana kita pun pergi dan berada. Dalam kumpulan dan sebagainya. Dalam pekerjaan, dalam usaha. Mari kita jadi berkat. Amin saudara. Sebab kerendahan hati itu Tuhan bagi saudara dan saya. Mari saudara. Supaya ketika kita pergi dan kemana saja saudara, boleh membawa berkat yang ajaib. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lanjut lagi yang kedua adalah lemah lembut saudara. Bilang kiri kanan lemah lembut.
Yang kuat saudara, biar dengar yang kiri kanannya. Lemah lembut. Tapi lemah lembut tapi kayak enggak percaya ya lemah lembutnya. Harus percaya, dia bilang lemah lembut, harus percaya saudara. Amin. Jangan ragu saudara. Apalagi suami istri harus percaya kalau suaminya bilang lemah lembut, istrinya bilang lemah lembut, harus percaya. Amin. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Lemah lembut. Tuhan juga mau saudara dan saya harus memiliki kelemah lembutan yang dari Tuhan. Sebab Tuhan adalah lemah lembut saudara. Tuhan gak sembarang ngoceh, gak sembarang marah. Tuhan tahu tempatnya. Tuhan itu lemah lembut saudara. Tuhan itu kasih saudara. Amin. Dan Tuhan rindu di masa-masa akhir ini untuk kita menjadi berkat, untuk kita berdampak, untuk kita boleh membawa jiwa kepada Tuhan lewat semua ini. Kerendahan hati, kelemah lembutan. Amin. Sehingga jarang sekali saya dengar anak-anak Tuhan atau orang Kristen itu garang dan sebagainya. Jarang saudara. Karena apa? Karena Tuhan rindu setiap anak-anak Tuhan harus punya kerendahan hati, harus punya kelemah lembutan itu, harus punya kasih Kristus itu. Amin. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 11. Kita enggak lagi mementingkan diri kita sendiri, tapi kita juga harus memperhatikan orang lain. Jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maukah kita berdoa bagi jiwa-jiwa? Maukah kita berdiri supaya ada pemulihan yang terjadi? Atau maukah kita hanya berdoa untuk kita sendiri terus? Tapi beranilah berdoa untuk orang lain. Amin saudara. Beranilah berdoa untuk jiwa-jiwa lain. Beranilah melakukan sesuatu, berkorban untuk keselamatan jiwa-jiwa lain. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lemah lembut. Artinya yang pertama, tidak pemarah. Bilang kiri kanan, tidak pemarah. Ya, tidak pemarah saudara. Oh Pak Ben boleh marah enggak? Ya boleh, tapi enggak marah-marah ya. Beda, kalau sudah marah-marah, wah itu sudah pemarah. Itu kan? Ya, benar saudara. Saya juga takut kalau marah-marah terus saudara. Jadi pemarah. Tidak pemarah atau lain, baik hati. Atau dengan kata lain itu baik hati, tidak pemarah, baik hati. Dan ini Tuhan mau saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita itu enggak mudah marah saudara. Karena ada kasih Kristus dalam hidup kita. Amin. Tuhan sudah kasih, Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah anugerahkan. Sudah enggak ada lagi karakter itu dalam hidup kita. Melainkan hanya karakter Kristus yang ada dalam hidup kita. Sebab semua itu sudah dipatahkan di atas kayu salib. Amin saudara. Kalau masih ada yang marah-marah, patahkan lagi saudara. Supaya enggak marah-marah lagi saudara. Harus ada kebaikan hati. Ada orang bilang, oh Pak, saya kan memang tinggal di Sumatera. Memang beginilah gaya saya Pak. Enggak bisa saudara. Kita anak Tuhan. Kita bisa diobati dimanapun kita berada. Amin. Lebih parah lagi saudara. Kalau saya pelayanan ada di Toraja. Itu dia nggak terlalu suaranya nggak kayak kita orang Sumatera yang teriak-teriak besar. Tapi matanya itu kayak marah. Iya Pak. Seperti itu. Nanti saya takut dipraktekkan nanti saudara lari semua. Tinggal saya sendiri di sini. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang Tuhan mau. Biarlah ada kelemah lembutan yang dari Tuhan. Sebab Tuhan sudah berikan kepada kita. Enggak ada alasan lagi buat kita yang enggak kita munculkan kelemah lembutan yang dari Tuhan. Amin. Karena itu saya lihat, wah ini jemaat GAB Indonesia luar biasa. Lemah lembut semua. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Iya. Di mana-mana semua, wah senyum kiri kanan. Amin saudara. Ya itu yang Tuhan mau saudara. Ada kelemah lembutan. Tapi kalau saudara jangan sampai sambil jalan ke Trona atau kemana senyum-senyum terus, nanti itu bahaya saudara. Ditarik sama security ya, dibawa ke dokter, itu bahaya. Tetapi mari saudara, biar ada sukacita yang dari Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Sehingga kelemah lembutan itu otomatis saudara. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita melekat dengan Tuhan,
Ketika kita mau menerobos, ketika kita mau menghormati Tuhan, merendahkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, semuanya itu otomatis, percayalah saudara. Sejarah kita tidak sadar, ketika kita semakin setia kepada Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, semakin mengerti apa yang Tuhan mau dan rindukan, pembedaan itu akan terjadi sendiri saudara. Karena saya percaya orang yang bertobat sungguh-sungguh dalam Tuhan, semuanya ada kemuliaan Tuhan. Amin. Siapapun kita, dari anak kecil, ya percayalah saudara, saya juga mendengarkan begitu banyak kesaksian anak-anak Herokit saudara. Anak-anak Herokit itu jangan lihat anak-anak, tapi mereka itu semua berbeda saudara. Amin. Percayalah, mungkin kita lihat anak saya ini, orang Jambi bilang lah lari sana sini lah sini. Tapi percayalah, anak-anak kita berbeda dengan anak-anak yang di luar sana. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa? Sebab dari kecil kita sudah tanamkan mereka untuk datang rendah hati di hadapan Tuhan, untuk beribadah, memuji, berdoa kepada Tuhan. Apalagi kalau saya antar ibu hari Jumat saudara, saya lihat anak-anak kecil, aduh saya itu kalau ngantar ibu saya nggak berani masuk ke atas saudara, saya cuma di bawah aja. Karena itu luar biasa saudara, kalau saudara intip atau ada yang antar. Anak-anak sekecil itu, saya dulu nggak ngerti begitu saudara, nggak tahu. Bahkan mungkin kita dulu yang masih nggak mau seperti itu. Tapi mereka bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan ketika mereka berdoa, ada yang sampai dia bergetar seperti mau nangis saudara. Coba saudara, jangan kita kalah dengan anak-anak kita. Amin saudara. Amin. Kita juga harus bisa. Tapi saya percaya setiap anak-anak yang ada di Gunung Sion, karena melihat orang tua. Amin. Karena orang tua mengajarkan. Sehingga pun mereka menjadi begitu sangat rindu dengan Tuhan. Dan mereka terus belajar merendahkan hati mereka untuk datang kepada Tuhan. Dan biarlah kelemah lembutan itu mengalir terus dalam hidup kita. Dari kita, keluarga kita, anak-anak kita. Percayalah saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di masa-masa akhir ini saudara, Tuhan mau memenangkan jiwa lewat gaya hidup saudara dan saya. Yang dimana saudara dan saya harus memiliki karakter Kristus itu benar-benar ada dalam hidup kita. Amin saudara. Kenapa dulu-dulu banyak orang bertobat, mereka bilang bukan karena anak Tuhan, bukan karena orang Kristen, karena mereka tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mereka tidak mencerminkan kasih itu saudara. Tetapi mari pada masa-masa ini, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi contoh dan menjadi teladan bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Amin saudara. Sehingga kita akan melihat dengan mata kita sendiri, mendengar dengan telinga kita sendiri, bahwa ada orang yang datang kepada Tuhan karena melihat kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Ya gak usah jauh-jauh, kesaksian Ibu Nadia aja dulu. Ibu bertobat bukan karena melihat orang Kristen katanya dan sebagainya. Tetapi pembalikan itu terjadi bagi setiap kita. Amin. Dengan gaya hidup kita, dengan karakter Kristus yang menguasai setiap kita, dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan yang dari Tuhan itu, maka akan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah kita baca ayat dulu saudara. Baca ayatnya dulu, 1 Korintus 13 ayat 4-5. Dengan cepat Erik baca 1 Korintus 13 ayat 4-5. Firman Tuhan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Dia tidak pemarah saudara, tidak pemarah. Lanjut lagi saudara. Kita lihat ayat Kolose 3 ayat 12. Lanjut Erik, Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Amin saudara. Biarlah kelemah lembutan itu yang mengerjakan setiap kita. Sampai kapan saudara? Sampai Tuhan datang kali yang kedua. Biarlah Tuhan dapati setiap kita, jemaat GAB Gunung Sion, ada kerendahan hati yang dari Tuhan, ada kelemah lembutan yang dari Tuhan. Kita
kita ramah kepada orang lain. Ayat selanjutnya, Filipi 4 ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat yang ke-9. Biar saya yang baca saja. Filipi 4 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Katakan kiri kanan, lakukan semuanya itu. Amin. Jangan setengah-setengah, bilang jangan setengah-setengah. Iya. Tuhan suruh semuanya harus kita lakukan. Amin. Artinya saudara dan saya sudah diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan semuanya, untuk mengerjakan semuanya. Dan saya percaya semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, kita kapan? Nanti Tuhan sendiri, kata firman Tuhan. Tuhan sendiri yang akan muliakan kita, Tuhan sendiri yang akan tinggikan kita. Nggak usah kita cari-cari itu. Yang paling pertama, biarlah semuanya kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita pelajari tentang kerendahan hati, tentang kelemah lembutan yang dari Tuhan, biarlah semuanya itu kita kerjakan. Amin, saudara. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, saya rindu kita sama-sama bangkit berdiri dan kita merenungkan kebaikan Tuhan. Percayalah saudara, kalau Tuhan berikan kesempatan buat kita ada sampai hari ini, itu enggak main-main. Enggak hanya itu ya karena kesehatan dan sebagainya, enggak main-main saudara. Kalau Tuhan masih mempercayakan saudara dan saya ada sampai hari ini, percayalah saudara, ada rencana dan maksud Tuhan yang ajaib dan luar biasa dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sebab dalam hidup anak-anak Tuhan tidak ada kata yang namanya kebetulan. Oh beruntung saya masih hidup sekarang, oh kebetulan saya masih ada sekarang. Enggak ada. Tetapi semuanya itu tidak ada yang kebetulan. Mari setiap pribadi lepas pribadi kita, setiap keluarga lepas keluarga, mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan.